Waalaikumsalam. Nama saya Jono dari Rambatan Kulon, Bangkir, Bu ya. Izinkan saya untuk ikut merespon ataupun memberikan apresiasi tentang masalah rezeki dan nasib tersebut. Tidak banyak mungkin yang akan saya interpretasikan ataupun mengomentari puisi tentang rezeki dan nasib tersebut. Hanya sekedar menggarisbawahi masalah kontradiktif antara rezeki yang kita terima tidak sebanding lurus dengan nasib yang kita alami. Mungkin ketika kita berontak dengan nasib yang kita terima karena rezeki mungkin terlalu berlimpah atau dianggapnya sangat kurang oleh kita, satu jawaban ketika tidak matching antara nasib dan rezeki tersebut, kuncinya adalah sebagaimana kemarin Buya sampaikan waktu di Desa Rambatan Kulon, Bangkir Kunir kalau nggak salah. Ketika ada seorang audien mempertanyakan, kenapa Buya ketika kita mendapatkan satu rezeki kita bilang alhamdulillah, tapi kenapa pula ketika ada orang yang terkena musibah dia juga bisa mengucapkan alhamdulillah? Saya tidak akan membahas masalah itu karena mungkin keilmuan yang Buya sampaikan saat itu terlalu tinggi buat saya. Karena itu sudah ilmu fana dan saya meyakini saya belum sampai tahapan itu. Cuman satu yang saya garis bawahi adalah ketika Buya memprediktif secara linguistik masalah alhamdulillah, ternyata alhamdulillah bentuk daripada tasyakuran dari kata syukur. Saya bisa menggabungkan dan merujukkan antara puisi malam ini ketika rezeki yang kita dapatkan tidak sebanding lurus dengan nasib, maka kuncinya adalah kata syukur. Dan kategori syukur sementara ini tidak orang banyak tahu. Waktu malam itu Buya menyampaikan syukur kategorinya kurang lebih ada 3 atau 4. Yang saya ingat, orang bisa bersyukur ketika orang tahu apa yang dia terima. Setelah tahu, dia juga memahami apa yang dia terima. Dan yang paling dominan adalah dia mengakui bahwasanya rezeki ini atau nasib yang kita terima ini semuanya merupakan kehendak Allah. Mungkin hanya itu Buya yang dapat kami apresiasikan untuk puisi malam ini. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nampaknya saya masih membedah bedanya rezeki dengan nasib, itu pada bingung soalnya. Pernah nggak ada pepatah rai mahkota rezekinya kampung? Ada. Tapi ada lagi yang mukanya kampung rezekinya kota. Ini Pak Rahmat ini mukanya muka kota ini. Yang rezekinya rezeki kampung. Ya. Bronson itu mukanya muka kampung. Richard Branson itu mukanya muka kampung. Charles Branson itu. Iya. Kata orang sini bedu kayak bulldog. Ya, tapi rezekinya rezeki kota. Lalu nasib dengan rezeki. Nasib itu adalah perjalanan hidup yang kita alami dari sejak lahir sampai meninggal dunia. Berbeda dengan rezeki. Rezeki itu dikasih bisa banyak, bisa sedikit, bisa pas-pasan, bisa dikasih, bisa tidak. Ya kan? Nah, tetapi hidup kita sendiri itu sudah menjadi bagian penting dalam rezeki. Rezeki yang paling tertinggi adalah rizqul wujud. Ketika dihadirkan di bumi gratis.
Kita nggak nyewa udara, nggak nyewa matahari, nggak nyewa angin. Dan kita tidak tanpa biaya. Iya kan? Bisa menikmati segala macam yang ada di bumi ini, melihat gunung ini, bisa melihat cewek cantik, bisa melihat ini. Semuanya adalah nikmat. Jadi nikmat, rezeki, nasib, anugerah. Ini banyak sekali nanti. Kita fokus saja kepada rezeki dan nasib. Nasib itu yang menentukan baik atau buruknya siapa? Rezeki itu yang menilai cukup atau tidak cukupnya siapa? Lalu tolok ukurnya apa? Menjadi tidak jelas. Dua orang, katakanlah seorang jenderal di Jakarta, saya kasih uang 10.000. Apa yang terjadi? Dilemparkan ke muka saya. Saudara tidak tahu siapa saya. Betul enggak? Tapi mangkadim saya kasih 10.000, dia bersujud bersyukur kepada Allah. Di mana bedanya? Ini perlu kita pahami. Jadi selama ini memang sulit manusia bersyukur ini. Makanya wa qalilun min ibadiyas syakur. Kita berbeda, mengukurnya berbeda. Nah, yang membuat seseorang itu jadi berbeda, saya umpamakan begini. Ini 3 gelas. Ini 10 derajat airnya, 20 derajat, 30 derajat. Bapak Haji Fuad merendamkan tangannya di yang 30 derajat, Haji Mustafa yang 10 derajat. Setelah itu bareng-bareng masuk ke air yang 20 derajat. Haji Fuad mengatakan dingin, Haji Mustafa bilang panas, hangat. Paham? Nah makanya nasib itu apa, rezeki itu apa. Yang jelas ada ukurannya bahwa rezeki itu akan dibagikan oleh Allah dan ditakar. Innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi wa yaqdir, dan ditakar. Kita juga sama, manusia juga sama. Anak yang sekolahnya perguruan tinggi, ya uang sakunya 50.000. Sekolahnya di Cirebon sih. Yang sekolah SD 5.000. Kenapa dibedakan sama-sama anaknya? Ya kebutuhannya berbeda. Jadi Allah sendiri juga akan memberikan rezeki sesuai proporsi masing-masing. Proporsional sekali, nggak mungkin. Ya, ketika engkau punya tugas ngasih makan 100 anak yatim, percayalah engkau menjadi paralon, menjadi agen distributornya Allah. Lalu sekarang yang jadi itu orang yang rezekinya banyak, mana dengan yang sedikit, mana yang lebih bahagia? Juga tidak bisa ditentukan. Ada nggak orang kaya yang di rumahnya gedong, yang harganya 30 miliar, tapi dengan istrinya bertengkar setiap malam, mengerang kesakitan, tapi yang rumahnya gubuk dia bisa tertawa terbahak-bahak? Mana yang bahagia? Jadi apa yang kau inginkan sesungguhnya itu semuanya, rezekimu, nasibmu, semuanya itu hanya ada di alam imajinasimu sendiri. Terima kasih.